Oke, persekusi lagi, persekusi lagi, persekusi. Dikit-dikit bawa Habib, aduh. Coba dong, tunjukkan kalau kalian punya biji. Jangan aki-aki, orang udah tua. Aduh, alasan bela cucu Nabi. Saya sangat terhormat sekali, begitu banyak saudara-saudara Islam kita, terutama pada kalangan Habib, mau merangkul dan mengingatkan. Dan itu memang tugas dia, dan kami sebagai umat Rasulullah. Pak Baidowi, Kebumen, sebetulnya sangat menyintai Habib sesuai dengan YouTube saya. Mungkin omongan saya yang terutama ini pada Habib Bahar dan yang Habib Rizik sebetulnya itu yang unggah orang lain kan. Nah, kalau saya nggak ada gambarnya diunggah orang lain, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf, nanti saya hapus semua. Sebagai permohonan maaf khususnya Habib Bahar saya hormat dan Habib Rizik saya hormat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari para kalangan habaib se-Indonesia. Terus ditambahi bagaimana? Tidak akan mengulangi lagi. Intinya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Lebih baik saya buat channel yang ringan-ringan aja. Apabila kita mengulangi ada sanksi. Nah, apabila saya mengulangi lagi ada sanksi dan saya siap menerima dan saya tetap sami'na wa atokna. Itu dengan keterbatasan saya, mungkin wong deso ya, nggak bisa bertutur kata dan berbahasa, ada kekeliruan bahasa, saya mohon maaf kepada Habib dan habaib seluruh Indonesia tanpa kecuali. Itu aja. Gimana? Ya, intinya ini ada perwakilan dari ya, ini alhamdulillah sekali saya didatangi saudara khususnya dari Habib Najib Jufri. Saya mohon maaf benar, Beb. Saya mohon maaf, Beb. Maafkan saya, Beb. Iya, saya maafkan, yang penting jangan diulangi lagi ya. Doakan saya sebagai umat Rasulullah yang patuh. Insya Allah doa. Doakan anak saya menjadi golongan yang menyusul. Amin. Monggo, Beb, kasih sambutan, Beb. Ini Pak Yai. Ya, ditambah sedikit lah, mungkin mantan rame sedikit. Alhamdulillah. Dari mana ya? Mohon maaf, saya kurang paham ini dari mana saya. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kurang familiar begitu. Seluruh ikhwan yang saya muliakan, wabil khusus kepada kepolisian yang sangat saya hormati dan terima kasih untuk menjembatani permasalahan yang sudah lebar, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Baidowi sudah mau mengakui di dalam kesalahannya. Tetapi juga saya akan menyampaikan pesan setelah mengakui kesalahannya, janganlah diulangi lagi. Dan sekali lagi, janganlah diulangi lagi. Apalagi kata-kata yang menghina kepada para habib. Karena apapun bentuknya, adanya kita sedikit punya ilmu dan juga sedikit mempunyai moral, itu karena bimbingan daripada zuriyah Rasul. Tanpa ada zuriyah Rasul, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Itulah yang mungkin kita sampaikan. Sekali lagi, setelah mengakui kesalahan, jangan diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. Indonesia, saya mohon maaf juga pada para habaib. Intinya manusia hidup itu penuh kesalahan dan harus berani menanggung kesalahan dan berani mohon maaf. Dan harapan umat Islam yang thalabul ilmi khususnya yang cinta pada Rasulullah SAW harus cinta Habib karena apa? Agar ilmunya manfaat. Buat teman-teman jangan berlebihan, pesan saya terutama YouTuber, mari kita cari cara yang terbaik untuk saling hormat menghormati. Karena apa? Percuma hidup kalau ilmunya tidak manfaat dan tidak barokah. Itu saja. Saya menyadari karena saya wong deso dan saya hidup apa adanya. Mungkin kelancangan saya Habib Bahar, saya mohon maaf karena saya goblok-goblokkan Anda. Saya mohon maaf. Saya betul-betul mohon maaf. Saya minta doakan ilmu saya dan keturunannya saya menjadi golongannya minasoli dan ilmu saya manfaat. Saya mohon maaf benaran ini dan disaksikan dari kepolisian dan lain sebagainya. Saya benar-benar mohon maaf dan saya sangat hormat. Saya bukan orang sini,
orang Banyuwangi. Nah kebetulan tinggal di Kebumen, saya mohon maaf kepada orang-orang alim Kebumen. Seandainya saya tidak sopan di Kebumen. Karena orang berilmu harus beradab. Saya lupa, adabnya tidak terpakai. Saya mohon maaf. Terutama ulama Kebumen itu terkenal dan lain sebagainya. Jadi saya sangat mohon maaf. Itu aja. Bagaimana saya harus dikata silakan. Saya menerima apa adanya. Saya sanggup karena lupa atau mungkin terlalu menggebu-gebu. Saya mohon maaf hanya itu. Jadi intinya mau dikatakan apa saya siap. Monggo saya setuju. Pesan gue intinya anak berpesan sama antum kedepannya untuk masalah progres itu hati-hati karena banyak yang subscriber yang lainnya yang nonton itu nggak mesti suka. Kita dari ormas Islam itu nggak cuman nggak cuman 1-2 itu banyak, dan antum seperti ini banyak yang nggak terima. Ini dari Jogja, itu dari kandang Jawara udah 400 orang siap ke Kebumen, belum dari FJI, dari GPK-nya itu masih banyak yang mau ke sini, tapi anak stop karena kita mau tabayun sama antum, kita mau membenarkan antum lah kalau masih bisa dibenarkan. Alhamdulillah antum respect dan mau dibenarkan dan merasa bersalah. Takbir. Allah. Tolong kedepannya antum, anak berpesan hati-hati dalam mengeluarkan statement di YouTube karena itu sangat membahayakan bagi antum. Jangan sampai turang lagi lah, itu pesan anak seperti itu. Ya, Bapak itu ya. Kita saudara sama muslim, saling menjaga lah. Kita dunia akhirat, cuma di dunia. Benar, amin. Antum sama Habib Rizik sama Habib Bahar sudah meminta maaf, semoga Habib Bahar dan Habib Rizik ridho memaafkan antum. Anak doakan. Itu ya. Cukup. Terima kasih buat teman-teman. Saya mohon maaf. Ini khusus buat teman-teman. Saya mohon maaf semuanya ya. Oh, banyak orang juga ya. Takbir. Allah. Takbir. Saya mohon maaf. Beneran. Ya. Doakan saya menjadi orang yang benar. Benar, doakan saya. Tanpa doa kalian dan tanpa Anda kesini, mungkin masalahnya akan lebih parah. Saya sangat penting. Beb, Iya. Tolong telepon saya kapan-kapan saya ingin sholat. Ya, tadi Benar ini. nomor anak udah Itu waktu buka. Oh iya, iya. Sorry, Iya. Beb. Iya. Siapapun telepon saya angkat. Ya, siap. Nah, tapi tadi masih buka. Sopo itu? Wis buka apa? Mohon maaf, Beb. Saya nggak tahu. Ya, saya sangat berterima kasih, Beb. Beneran. Pokoknya kapan-kapan doakan saya segera silaturahim sama Habib. Semoga ini jadi jalan terbaik. Cukup, dan itu semua nanti dihapus. Ya, siap. Ya, cukup dihapus semua. Statement antum yang ada di YouTube dihapus. Ya. Ya, seperti itu. Karena antum kan tidak tahu yang perjalanan sebenarnya lah tentang Gus Fuad Barat. Jadi antum tidak tahu, jadi jangan ikut-ikut permasalahan itu. Oke. Aja. Ya. Ya. Bisa dihapus sekarang aja, Beb. Ya, udah dihapus. Beres. Nanti dulu diselesaikan dulu. Oke, persekusi lagi. TIJ menanggapi ya, TIJ menanggapi. Kirain udah mau bikin klarifikasi. Jangan kau pikir TIJ belum. Udah TIJ klarifikasi. Udah di kantor polisi mereka tidak berani persekusi. Langsung buat indikasi kalau TIJ nyimpan senjata api AK-47 ya. Biar kau tahu, kalian belum tahu TIJ udah dipersekusi atau belum. Udah sayang, udah. Udah. Cuman bedanya TIJ kalaupun sudah klarifikasi, TIJ pasti janjinya seperti ini. Saya berjanji, kalau seandainya saya melakukan kesalahan lagi, nanti saya akan berjanji lagi. Kalau TIJ seperti itu. TIJ nggak nanggung-nanggung. Ya, puluhan personil dari pihak kepolisian jemput TIJ seperti jemput teroris. Karena info ya. Info TIJ memiliki senjata api. Pas digeledah, fire. Cuman itu yang ditemukan, saudara. Kemudian terindikasi lagi TIJ pengguna narkoba setelah melakukan tes orang lemah dipersekusi, ya kan? TIJ sendiri, nggak ada perkumpulan, nggak ada pondok, bukan pesantren, cuman pos ronda. Kemudian tinggal di tempat yang diberlakukan syariat Islam. Kemudian tempat lumbungnya kalian. Kenapa TIJ nggak bisa nyali patungan? Coba. Sakit ya diolok-olokin seperti ini. Buzzer politik harus dipersekusi. TIJ juga dituduh buzzer politik. TIJ juga dituduh sebagai buzzer recehan. Dibayar rezim. Yuk. Ayo persekusi dong. TIJ PKI persekusi dong. PKI misalnya pedagang kopi Indonesia. TIJ ini pembenci habaib, persekusi dong. TIJ ini pembenci ulama, persekusi dan usir dari Aceh.
persekusi dan usir dari Aceh. Nah, dikit-dikit bawa Habaib, dikit-dikit bawa Habib. Aduh. Coba dong, tunjukkan kalau kalian punya biji. Jangan aki-aki, orang udah tua. Aduh, alasan bela cucu Nabi. Gua nggak bahas cucu Nabi, yang gua bahas si Bahar. Ya, si Kumar, si Cerel, si Madi, mantan TKI Jepang. Ya, terjadi lagi teman-teman. Setelah beberapa saat yang lalu, kakek Aman Sasinaga. Ini ada Pak Baidowi yang ada di Kebumen. Apakah seorang habaib nggak bisa dikritik ya? Nggak bisa dikritik. Justru itulah wujud kecintaan kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Tentu memang dengan cara-cara yang baik sebenarnya. Saya nggak begitu mengikuti Pak Baidowi seperti apa. Cara mengkritiknya seperti apa, saya kurang paham. Juga saya nggak tahu, pernah mengikuti channelnya Pak Baidowi ini. Yang jelas saya lihat ada video dari channelnya seperti itu, meminta maaf segala macam. Ya, sekali lagi bahwa mencintai seorang zuriat itu cara kami untuk mengkritik mereka. Kalau kita anggap ada sesuatu hal yang janggal, kita kritik. Kenapa kita di kanal media sosial? Kenapa? Karena mungkin ya, menurut pendapat saya, di media sosial adalah cara yang tepat. Kan dengar banyak orang juga. Kalau ingin counter sebenarnya juga bisa counter balik di media sosial. Jadi media sosial dibalas dengan media sosial, begitu. Ya, cara-cara seperti itu saya pikir kurang bijak. Ya, jangan mendahulukan emosi saat jangan ya. Seolah ada kebenaran di pihak A, yang B salah begitu. Jangan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkritik adalah bagian kecintaan kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, itu pasti. Ya. Kadang-kadang kita juga bingung ya, kalau mau kritik itu, kalau sebagai orang awam, saya sendiri sebagai orang biasa, kadang-kadang wah, suatu hari kita juga didatangin dipersekusi juga begitu. Karena jujur kan kita nggak ada backupan, nggak ada orang-orang yang membantu kita juga. Ya, kita mandiri, kita sendiri, independen begitu. Ya, yang kita suarakan adalah yang menurut kita adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya, sekali lagi bahwa kritik kepada seorang zuriat Rasul adalah bentuk kecintaan kita kepada beliau-beliaunya. Ya, asal sesuai dengan koridor-koridor yang sesuai. Begitu. Terima kasih teman-teman, semoga tidak ada lagi yang kayak gini-gini lah. Karena ini bisa saja umat itu menjadi terbentur begitu. Pasti hubungannya dengan pribumi, dengan ini, A dengan B. Nanti takutnya ada pihak-pihak tertentu yang muncul dan berani untuk counter secara fisik atau mungkin secara langsung di kehidupan nyata, bukan di media sosial. Itu yang berbahaya karena bisa berbenturan begitu. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang masih adem ayem, ya biarinlah. Biarin dengan adanya mereka datang ke beberapa orang begitu. Dibiarin begitu. Tapi kalau sudah mereka benar-benar ada rasa kepepet, sakit hati, mereka bisa muncul, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalaupun klarifikasi atau mungkin permintaan maaf, lebih baik sebenarnya tidak di-upload di media sosial. Saya pikir itu. Kalau kalian suruhan seseorang, ya cukup di video kalian, jangan di media sosial ya, video kalian videoin, setorkan kepada orang yang mengorder itu, artinya dikasih videonya yang kamu dapatkan ketika ada tabayun di situ. Jangan di-share di media sosial. Karena potensi untuk membenturkan umat itu sangat besar. Dari umat A dan umat B. Ya itu aja teman-teman. Saran dari saya. Terima kasih. Kita harapkan tidak ada kayak gitu. Kalau mungkin tabayun, klarifikasi, permintaan maaf, nggak usah di media sosial. Cukup pihak A dan B kemudian bertemu begitu ya. Jangan di media sosial karena berpotensi dibenturkan begitu.
Ya. Sekali lagi, saya ulang-ulang bahwa kritik kepada seorang habaib adalah bentuk kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.